warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai pengajian kita dengan sama-sama berdoa, diikuti saja. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini, pagi siang hari ini, Allah Ta'ala kembali kita puja dan kita puji, kita sampaikan rasa keagungan, kemuliaan, kecintaan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sampai detik ini masih mempercayakan nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima hambanya, yaitu nikmat iman dan Islam bersemayam di dada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat ini, sehingga kita istiqamah sampai akhir hayat, sehingga pada gilirannya kita dipaksa Allah meninggalkan dunia fana ini, kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala alias mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan, semoga tercurah senantiasa kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, ummul mukminin, ibundanya kaum beriman, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang di hari berbangkit nanti berhak menerima syafaatul uzmah beliau sehingga selamat menuju ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, hari ini tema kita mengambil judul syumuliyatul ibadah, totalitas ibadah dalam mencapai misi manusia risalah. Jadi syumuliyah itu artinya totalitas, atau apa ya, totalitas atau ketercakupan, ketercakupan. Jadi istilahnya peribadatan dalam ajaran Islam itu mencakup semua urusan. Jadi kalau disebut syumuliyah itu dia ya keseluruhan hidup ini hendaknya menjadi ekspresi pengungkapan ibadah seorang manusia kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan totalitas ibadah ini adalah dalam rangka mencapai atau memenuhi misi kita hidup di dunia ini sebagai manusia yang sadar risalah, sadar bahwasanya kita ini juga punya, di samping tugas ibadah, kita punya misi menjadi khalifah di muka bumi ini. Pembahasan kita akan mencakup beberapa poin. Yang pertama, tujuan penciptaan jin dan manusia. Yang kedua, kategori ibadah. Yang ketiga, mencakup seluruh persoalan ad-din atau agama. Yang keempat, mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang kelima, mencakup seluruh keadaan manusia. Yang keenam, mengapa kita belum bisa kafah. Dan yang ketujuh, solusi yang harus dilakukan. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa menyelesaikan tema ini pada kesempatan ini. Namun sebelumnya saya perlu menggarisbawahi bahwa
insya Allah saya menyampaikan hanya 1 jam saja ya, sampai jam 10 lewat, dan kemudian tanya jawab maksimal hanya sampai jam 10.30 ya gitu, karena saya mengejar acara kuliah zuhur, walaupun alhamdulillah hari ini zuhurnya jam 12.00 ya. Jadi insya Allah meninggalkan tempat ini sekitar jam 11 lewat sedikit aman ya, kecuali kalau memang nggak ada makan ya lebih cepat lagi pulangnya jalannya gitu. Cuma biasanya Bu Syarifah ngotot ya, menyediakan makan dan mengharuskan orang makan ya. Jazakallahu khairan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, tujuan penciptaan jin dan manusia. Apa ibu-ibu tujuan penciptaan jin dan manusia? Ibadah. Masya Allah ya. Waalaikumsalam Pak Zul, sehat? Jadi kalau majelis ta'lim al-itqan mestinya udah bab ini udah selesai ya. Oke, siapa yang tahu surat apa, ayat berapa? Bukan saja suratnya, ayatnya, tapi langsung bunyinya ya. Apa maknanya? Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Masya Allah. Kita doakan rame-rame semoga yang menjawab dengan benar berangkat haji. Amin. Kalau sudah berangkat haji, berangkat lagi. Amin. Tujuan penciptaan jin dan manusia, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku ya. Jadi khusus 2 makhluk ini disebut Allah Ta'ala Allah ciptakan dengan maksud, dengan tujuan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dikatakan bahwa kedua makhluk ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, berarti inilah 2 makhluk di alam semesta ini yang diberi kebebasan untuk mau memilih, taat kepada Allah atau milih apa? Durhaka kepada Allah. Maksiat itu artinya durhaka ya. Asa itu artinya durhaka. Jadi kalau kita orang beriman itu digambarkan dalam Al-Quran punya kebiasaan kalau mendengar Rasul berbicara, kita menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi kalau Bani Israel itu punya kebiasaan, nabinya memberikan perintah, mengeluarkan aturan, mereka menjawabnya sami'na wa asoina ya, kami dengar tapi kami tetap durhaka, kami tetap maksiat begitu. Sami'na wa asoina, kami dengar tapi kan tetap asoy ya, dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan. Nah, kita orang beriman itu telah memilih untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi jin dan manusia ini hanya mereka berdua saja yang oleh Allah diberi freedom of choice, kebebasan untuk memilih mau taat beribadah kepada Allah atau mau durhaka beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau dia tidak beribadah kepada Allah, pasti dia beribadah kepada selain Allah, karena tidak ada manusia kecuali dirinya itu menjadi hamba. Tinggal masalahnya mau jadi hamba siapa ya. Kita telah memutuskan, alhamdulillah atas hidayah dari Allah, kita memutuskan hanya mau menghamba kepada Allah Ta'ala. Dan menghamba kepada Allah Ta'ala itu dalam ajaran Islam dituntut untuk mukhlisina lahud din, artinya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Artinya jangan menghamba kepada Allah pada saat yang sama menghamba kepada yang lain. Kalau menghamba kepada Allah sekaligus menghamba kepada yang lain, namanya apa? Namanya syirik. Pelakunya disebut musyrik. Syirik itu artinya mempersekutukan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu disembah, tapi tidak murni hanya kepada Allah menyembahnya. Bersamaan dengan menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, juga mengabdi kepada selain Allah. Makanya dikatakan mempersekutukan Allah. Jadi ilah yang disembah itu lebih dari satu.
ada partnernya, ada sekutunya, ngerti? Ya. Kayak kalau orang berperang dengan Israel, itu jarang perangnya hanya dengan Israel. Kenapa? Karena Israel punya sekutu. Pasti begitu dia perang Israel, ada yang ikut-ikutan menjadi pembela Israel. Ya. Nah, jadi kita menghamba kepada Allah sebagai orang yang mengaku beriman, menempuh jalan Islam sebagai jalan hidup, kita harus menghamba kepada Allah mukhlisina lahuddin. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, selain jin dan manusia tidak ditugaskan Allah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ditugaskan oleh Allah. Malah dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 83, tolong dicari ya, dilihat ayatnya. Yang sudah ketemu boleh dibaca. Ya, silakan Pak Fauzi. Mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Ya, jadi bisa dilihat di layar ya, saya sudah perlihatkan juga. Kelihatan nggak atau terlalu kecil ya hurufnya ya? Terlalu kecil ya. Bagi ibu-ibu yang masih kategori belum nenek-nenek, mungkin masih kebaca ya. Ya, afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka di sini maksudnya manusia, mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada Allah lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka semua dikembalikan. Jadi di sini ada kata-kata berserah diri. Dalam bahasa Arabnya ini nih, kata ini. Nah, kebaca nggak? Apa? Kata apa ini? Aslama. Aslama ya. Aslama itu akar katanya sama dengan Islam. Makanya Islam itu salah satu maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Allah bertanya, apakah manusia mau nyari selain Islam ya sebagai agama, sedangkan semua yang di langit dan di bumi itu berserah diri Islam kepada Allah Ta'ala. Jadi selain manusia dan jin, tidak ada di alam ini yang diwajibkan beribadah. Kenapa? Karena mereka sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak punya pilihan. Makanya di sini dikatakan tau'an wa karhan, baik dengan suka maupun terpaksa, semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada ulama yang kemudian mengartikan suka dan terpaksa itu apa maksudnya. Jadi jika bumi ini kita yakini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi ini akan dengan sukacita tunduk kepada Allah jika yang memijak bumi itu orang-orang beriman. Tapi kalau yang memijak bumi itu orang-orang kafir, mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, orang-orang munafik yang kerjaannya bohong melulu, dusta melulu, ya kan? Maka pada dasarnya bumi itu berserah diri pada Allah tapi terpaksa. Gitu. Menanti-nanti kapan jadwal boleh berontak. Dan kalau akhirnya Allah kasih izin berontak, maka bumi itu melakukan demo. Demonya bentuknya apa? Gempa. Ya. Begitu juga dengan langit. Langit itu menaungi kumpulan orang-orang beriman itu, dia tunduk berserah diri pada Allah dengan sukacita. Tapi begitu langit itu di kolongnya banyak orang kafir, banyak orang munafik, langit itu berserah diri tetap pada Allah dengan catatan terpaksa. Nunggu-nunggu kapan dia punya hak untuk demo. Demonya bentuknya apa? Ya bisa halilintar, bisa macam-macam lah ya. Nah, jadi ini harus kita pahami ya. Karena Allah Ta'ala hanya meminta dua makhluk ini saja yang beribadah kepada Allah. Hanya kita, jin dan manusia. Dan karenanya di surat Luqman surat berapa? 31. Ada ayat bunyinya begini.
ayat 20-nya ya. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan kamu di sini manusia, ya, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat dari Allah zahir dan batin. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, coba lihat tuh, langit dan bumi dan semua yang ada itu semuanya sama Allah udah ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia, Masya Allah, ya. Jadi Allah itu menyediakan langit, angin, udara, air, ya, gunung, bumi, ya, hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan, semua itu Allah sajikan sebagai pemberi khidmat kepada manusia. Tugas manusia cuma bersyukur aja. Tugas manusia cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri semua yang Allah sudah sediakan ini. Makanya betapa rusaknya manusia-manusia yang tidak faham bahwa semua yang ada ini sudah Allah tundukkan untuk khidmat kepada manusia, sehingga dia nggak bersyukur pada Allah. Bahkan dia berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan dia ingin mencegah matahari bersinar ke bumi. Ya, kayak si Bill Gates kan, Bill Gates punya program ya menutupi cahaya matahari jangan menimpa bumi dengan alasan ecek-eceknya, ya kan, untuk membuat bumi nggak terlalu panas, katanya begitu. Ya. Atau program tidak menghabisi hewan ternak dengan cara apa? Bikin GMO, genetically modified organism. Jadi makanan-makanan yang diproduksi di laboratorium yang dikenal dengan daging sintetis, ya. Dan sekarang ini sudah mulai ada rumah-rumah makan yang memang menyajikan yang seperti itu. Hati-hati, itu haram dimakan itu, ya. Karena cara bikinnya itu diambil sel sapi diambil, terus dikembangbiakkan di laboratorium. Nanti bisa macam-macam, jadi rendang, jadi burger, ya kan, jadi apa begitu ya. Nah, terus orang kira ini halal. Ya, jelas tidak. Karena apa? Karena bukan dari makanan daging yang disembelih atas nama Allah. Boro-boro disembelih atas nama Allah, disembelih aja kagak. Paham ya? Nah, di antaranya ya di Singapura itu ada Burger King. Burger King itu sudah mulai menyajikan yang seperti itu di Singapura. Nggak tahu di sini. Gitu. Makanya udahlah, baiknya tinggalkan aja makanan-makanan model begitu, ya. Mendingan makan apa namanya, real food, ya, makanan sebenarnya, ya, terutama yang disajikan Bu Syarifah. Masaknya sambil zikir, sambil salawat, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hanya jin dan manusia yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Semua makhluk lain itu sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kita ini makhluk spesial. Terus di surat Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia sekalian, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Nah, jadi ini yang harus kita selalu ingat ya, bahwa semua ibadah penghambaan manusia kepada Allah Ta'ala tujuan akhirnya adalah mencetak manusia-manusia bertakwa gitu. Jadi semua ibadah, mau ibadah puasa kayak ibadah sholat kayak ibadah, semua ibadah itu pada hakikatnya untuk melahirkan manusia-manusia bertakwa. Makanya dalam sholat Jumat, khotib tidak dikatakan sah khotbahnya kalau tidak ada nasihat bertakwa kepada jamaahnya. Ya, karena bertakwa ini target yang harus dicapai oleh semua manusia di muka bumi ini untuk selamat di akhiratnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian dan sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, itu tugas manusia dan target yang ingin dicapai lewat tugas beribadah itu.
Nah, tugas manusia hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala semata, sedangkan misi manusia hidup di dunia adalah menjadi khalifah di muka bumi. Nah, kalau tadi saya katakan hanya 2 makhluk yang dikasih tugas ibadah, tapi kalau yang mendapat misi jadi khalifah cuma 1, yaitu manusia. Jin nggak dikasih tugas itu. Oke? Jadi jin memang dapat tugas beribadah, tapi jin tidak dapat misi menjadi khalifah, nggak ada. Makanya jin itu semestinya tunduk kepada manusia, karena yang ditunjuk jadi khalifatullah fil ard itu hanya manusia. Makanya kalau dalam ilmu ruqyah, tahu ilmu ruqyah? Ya, ruqyah itu apa? Ya, baca jampe-jampe syar'i ya, bukan jampe-jampe berhenti gitu, jampe-jampe syar'i. Jadi bacaan-bacaan untuk mengusir jin ya, untuk menyembuhkan orang yang kemasukan jin misalnya begitu. Nah, itu dalam ilmu ruqyah itu ada yang namanya langkah atau metode ngusir jin itu dengan mengumumkan, mendeklarasikan, wahai para jin yang ada di rumah ini yang suka mengganggu mereka-mereka yang tinggal di rumah ini, ketahuilah saya ini khalifah di muka bumi. Saya perintahkan kalian pergi dari sini. Nah, begitu. Nah, tapi dia tidak akan pergi kalau apa? Kalau yang memerintahkannya sebenarnya ragu-ragu ngomongnya. Gitu, ya kan? Nggak yakin. Apalagi kalau takut sama jinnya. Gitu, ya kan? Jinnya juga ketawa gitu dengerinnya. Nah, tapi pada hakikatnya memang manusialah yang diberikan misi menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Kalau yang dapat tugas ibadah 2, manusia dan jin. Tapi yang dapat misi jadi khalifah hanya manusia. Ya, semua yang lain tunduk pada khalifah ini. Ya. Dan pernah ada khalifah yang sedemikian mulianya sehingga dia menjadi raja di muka bumi yang mana pasukannya terdiri dari manusia dan jin. Siapa itu? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu diizinkan Allah ya bisa menundukkan jin-jin sampai menjadi armada pasukan kerajaan Sulaiman. Ya. Baik. Nah, adapun dalil bahwasanya manusia mendapatkan misi ya risalah sebagai khalifah itu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 30. Tentunya kita semua sudah akrab dengan ayat ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu Allah Ta'ala berfirman kepada ahlus sama, penghuni langit, dalam hal ini para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan ternyata yang Allah pilih menjadi khalifah adalah ayahanda kita Adam alaihissalam dengan semua keturunannya. Berarti kita termasuk di dalamnya ya. Tapi hari ini banyak manusia yang tidak sadar risalahnya, tidak sadar misinya ya. Bahkan ada yang menolak, mengatakan apa itu konsep khalifah, khilafah, nggak ada itu. Nah, gitu. Padahal ini justru Allah Ta'ala sudah dari awal mengumumkan kepada para malaikat, aku punya rencana ingin meletakkan seorang khalifah di muka bumi. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, waktu Allah Ta'ala bicara di hadapan para malaikat itu, ada hadir satu makhluk kategori jin ya. Bahkan rajanya jin, dan dia terkenal sebagai makhluk jin yang amat sangat dedikatif, amat sangat loyal kepada Allah Ta'ala, amat sangat rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi sayang, dia kena penyakit apa? Oh, sebelum itu dia nggak serta-merta punya penyakit sombong. Jadi ketika dia mendengar Allah Ta'ala punya rencana ya untuk meletakkan khalifah di muka bumi ya, lalu dia tahu ternyata yang dia pilih sebagai khalifah itu adalah Adam ya, dia mengembangkan penyakit namanya hasad ya. Hasad itu beda dengan iri ya Bu, beda. Kalau iri itu cuman sekedar orang lihat orang lain dapat nikmat dia iri ya. Tapi kalau hasad
Bukan saja dia ngiri sama orang itu, tapi dia akan berusaha ngejambret kenikmatan itu dari orang itu, diambil sama dia. Paham? Ya. Nah, jadi hasad ini penyakit yang sangat amat harus kita jauhi dalam diri kita. Kita tidak boleh punya penyakit hasad, karena hasad ini adalah penyakitnya iblis, ya. Dan siapapun yang keiblisan. Dan dalam hal ini satu bangsa yang paling keiblisan, yang hasadnya luar biasa, namanya bangsa Yahudi, ya. Nabi sampai bersabda, innal yahuda qaumun hasadun. Sesungguhnya Yahudi itu adalah kaum yang penuh dengan sifat hasad. Ya, wa innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsudunana. Dan mereka tidak hasad kepada sesuatu pun sebagaimana hasadnya kepada kita umat Islam. Terutama ala salami wa amin. Terutama dalam isu kalimat assalamualaikum dan kalimat amin. Kenapa kepada dua isu ini? Karena yang satu isunya berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu kalimat assalamualaikum. Yang satu lagi adalah berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin itu kan simbol orang sholat berjamaah, yang berarti hablum minallah. Sedangkan salam adalah hablum minan nas. Nah, Yahudi itu hasad sekali sama kita dalam dua perkara itu. Makanya segala upaya mereka lakukan membuat umat Islam nggak betah sholat, nggak doyan sholat, meninggalkan sholat, ya. Atau membuat umat Islam doyan ribut satu sama lain, sehingga ucapan assalamualaikum tuh cuma di bibir aja, tapi sambil ngucapin assalamualaikum, gue benci sama lo, nah, gitu, ya kan? Gue sebel sama lo kan beda harokah sama gue, gitu, ya kan? Gue kan sunnah, lo kagak, gitu, ya. Merasa paling-paling dah. Karena memang hasad ini bibit sebelum munculnya sombong, sebelum munculnya yang lain-lainnya, ya, penyakit-penyakit lainnya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, demikian ya. Kategori ibadah, definisi ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali wal batinatu waz zahirah. Ibadah, penghambaan adalah suatu istilah yang mencakup atau meliputi semua perkara yang Allah sukai, Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang zahir tampak bisa dilihat maupun yang batin tidak tampak tidak bisa dilihat, ya, itu semua kategorinya penghambaan diri, al-ibadah. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang mencakup perkara-perkara yang Allah sukai, Allah cintai dan Allah ridhai, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa tampak, bisa juga tidak tampak. Nah, ibadah dalam Islam tidak terbatas pada kegiatan ritual atau seremonial. Tahu arti ritual seremonial, tahu ya? Ya. Jadi punya upacara khusus gitu. Ya, punya upacara khusus. Jadi tidak terbatas pada yang sifatnya upacara khusus. Ya, yang sifatnya non upacara khusus, non ritual, non seremonial juga bisa masuk dalam kegiatan ibadah. Sebagian ibadah memang merupakan ritual-ritual baku atau sudah apa namanya, baku itu apa artinya ya? Sudah apa? Sudah pakemnya udah jelas lah ya, gitu ya. Yang harus dikerjakan sedemikian rupa dengan syarat-syarat tertentu, cara-cara tertentu dan di waktu-waktu tertentu. Gitu. Itu namanya ibadah mahdhah ya. Makanya kita masuk ke ibadah mahdhah, ibadah yang tertentu yang sifatnya ritual seremonial. Adalah ibadah yang murni ibadah, asalnya haram kecuali yang disyariatkan, ditunjukkan oleh 3 ciri berikut ini. Jadi ibadah mahdhah kalau dilakukan tanpa ada petunjuk ya, terus diyakini ini ibadah, itu namanya tidak ibadah. Ya. Jadi contohnya, orang-orang tertentu di tanggal tertentu melakukan kegiatan tertentu, mukul-mukul dadanya gitu, mukul mukanya gitu, ya kan? Biasanya di tanggal berapa tuh? 10 Muharram, ya. Kaum apa itu? Kaum Syiah Rafidhah, ya.
meratapi. Atau kan menjelang Ramadan ke kuburan. Ya, jadi apa namanya? Apa sih istilahnya kalau di masyarakat kita? Nyekar ya, nyekar ya. Nah, jadi ada 3 cirinya ibadah mahdhah. Pertama, ibadah mahdhah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Jadi harus berdasarkan dalil syariat, bukan karangan ya. Artinya perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Ibadah mahdhah hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, dan jika selain kepada Allah Ta'ala maka hal itu termasuk dalam kemusyrikan, sekalipun kategorinya bisa syirik asghar ya, syirik kecil, atau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi misalnya orang sholat itu ibadah mahdhah, tapi dia sholat supaya dipuji sama mertuanya, kelihatan sama mertuanya gitu. Nah, itu namanya dia ibadah tidak lillahi ta'ala, tapi li mertua gitu. Yang kedua, cirinya ibadah mahdhah ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ya, jadi kita memang beribadah itu mengharapkan balasan-balasan Allah yang nantinya di akhirat. Ya. Jangan kita mengharapkan balasan di dunia. Sekalipun boleh jadi ada efek duniawinya. Cuman bukan itu yang kita kejar. Paham nggak? Paham ya? Jadi kita sholat tahu ada efek duniawinya, tetapi kita sholat itu dalam rangka mencari keselamatan di akhirat. Karena kita tahu ada hadis Nabi mengatakan, amal manusia yang paling pertama diperiksa di hari berbangkit adalah sholatnya. Begitu. Nah, karenanya kita tidak boleh memandang sholat itu dengan maksud ingin meraih suatu keuntungan duniawi. Walaupun boleh jadi kita dapat, misalnya apa, jadi sehat. Apalagi kalau sholatnya itu gerakan-gerakannya benar ya. Saya pernah ngobrol dengan orang terapis ya, dia bilang salah satu terapi yang paling bagus itu adalah kita membiasakan ruku yang benar-benar 90 derajat. Nah, itu sebenarnya menyehatkan badan kita. Cuma kita nggak boleh sholat niatnya supaya sehat ya. Niatnya harus karena Allah, karena ingin mencari ya keselamatan di akhirat nanti, balasan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Terus yang ketiga, ibadah mahdhah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu atau petunjuk Allah, petunjuk Rasul, tidak direkayasa, tidak ada jalan lain, termasuk melalui akal atau budaya. Jadi nggak bisa dikarang-karang. Ibadah mahdhah itu murni mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Baik, ibadah ghairu mahdhah. Ghairu itu artinya selain. Jadi ibadah selain yang mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah dicirikan dengan ibadah atau perkataan atau perbuatan yang pada asalnya bukan ibadah dalam arti bentuk ritual seremonial, upacara ya. Ibadah ghairu mahdhah menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Masya Allah. Jadi niat itu menjadi sangat penting ya. Makanya hadis tentang niat itu patut kita hafalkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ada niatnya ya. Dan semua yang dikerjakan siapapun itu harus berlandaskan niatnya. Terus dilanjutkan dalam hadis itu, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya dengan niat mengejar keridhaan Allah, keridhaan Rasul, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrah dengan maksud duniawi atau dalam rangka menikahi seorang perempuan, maka dia hijrahnya sampai mentok di situ aja. Sampai mentok kepada apa duniawi yang dia kejar, mana perempuan yang dia ingin nikahi, sebatas itu saja. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Makanya niat ini menjadi sangat penting. Sekalipun kita mengerjakan ibadah non mahdhah, dia bisa menjadi ibadah kalau dia diniatkan lillahi ta'ala. Islam memberi pintu sangat luas untuk perbaikan setiap perbuatan. Bahkan niat yang masih di dalam hati pun dapat bernilai ibadah dan pahala. Inilah yang tergolong ibadah ghairu mahdhah atau umum ya. Ibadah ghairu mahdhah. Makanya ada hadis Nabi yang terkenal,
di mana Nabi bersabda, barang siapa punya niat melakukan satu kebaikan tetapi dia batal mengerjakannya, dia dapat satu pahala karena sudah punya niat melakukan kebaikan lillahi ta'ala. Jika niat baik itu dia kerjakan, maka dia balasannya 10 kali lipat. Nah, kalau dia punya niat jahat lalu dia enggak kerjakan, maka niat jahat itu berubah terhapus, ya, terhapus. Tapi kalau misalnya niat jahat itu dia kerjakan, ya hukumannya satu aja, nggak 10 kali lipat. Ya, betapa Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, ya. Makanya tolong niat itu dihidupkan. Apa yang kita mau kerjakan itu selalu kita cek niat kita apa. Ya, makin banyak niat baik yang kita miliki, mau itu dilaksanakan atau tidak, maka kita makin banyak pahalanya, ya. Jadi jangan menganggap niat itu nggak penting, ya. Niat itu sangat amat penting. Islam memberi pintu yang udah, ya, ini udah dibaca tadi. Jumlah dan waktu ibadah mahdoh sangat sedikit dibandingkan waktu yang digunakan untuk aktivitas duniawi, ya dong. Ya, contohnya sholat. Sebut saja kita sholat setiap kali yang 5 waktu itu masing-masing 15 menit, sebut saja ya. 15 kali 5 berapa? 75 menit. Cuman 1 jam 15 menit, ya. Cuman segitu untuk 5 waktu sholat kita. Berarti masih ada 22 jam sekian menit di luar dari sholat yang wajib itu. Kita bisa mengerjakan banyak hal, ya. Karena itu Allah Ta'ala dengan sifat kasih dan sayangnya menilai setiap aktivitas duniawi menjadi ibadah. Setiap perbuatan zahir maupun batin, ucapan maupun tindakan yang dimaksudkan mengejar ridha Allah adalah ibadah. Sehingga ibadah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh aspek agama, kehidupan, dan sisi-sisi manusianya itu sendiri. Ya, kita coba bahas satu persatu, mencakup seluruh persoalan agama ini, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang di sisi Allah diridhoinya itu hanyalah Islam, ya. Ingat, ya, hanyalah Islam. Jangan pernah mau terpengaruh oleh mereka-mereka yang mengatakan betul Islam itu diridhoi Allah, tapi itu salah satunya aja, gitu. Ada agama lain juga diridhoi Allah, nggak begitu, ya. Ayat ini kalau Anda ada orang ngeyel begitu, pluralisme pahamnya, katakan di sini Islamnya itu pakai alif lam, al-Islam, ya. Inna dina indallahi al-Islam. Kalau disebut al-Islam itu bukan sembarangan Islam. Kan dulu pernah tuh ada tokoh sekularisme Indonesia, mantan ketua umum PBHMI, ya, inisial NM, masih ingat? NM. Panggilannya CN. Masih ingat, ya? Masih ingat, Pak, ya? Siapa? Nah, itu kan panggilannya siapa? Nah, CN, ya. Nah, jadi dia itu pernah menyebarluaskan sebuah pemahaman tiada Tuhan selain Tuhan. T kecil, T besar, gitu. Tiada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar, ya. Nah, Tuhan T besar ini ya tergantung masing-masing, gitu loh. Makanya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Tuhan T kecil, Tuhan T kecil selain Tuhan T besar. Nah, T besar ini tergantung masing-masing. Makanya ketika dia mengartikan ayat ini, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, dia artikannya sebagai sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah menyerahkan diri pada Tuhan. Nah, Tuhannya siapa terserah. Begitu, ya. Padahal di sini jelas-jelas disebutkan inna dina indallahi al-Islam. Ini dalam apa namanya? Dalam hukum bahasanya disebutnya dengan ma'rifah, bentuk ma'rifah, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sesuatu pakai alif lam dengan sesuatu nggak pakai alif lam itu beda. Jadi kalau disebut al-Islam itu Islam yang tertentu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau nggak pakai al, jadi Islam memang artinya menyerahkan diri, berserah diri, betul. Ya, berserah diri kepada siapa ya terserah, kan gitu. Nah, jadi si CN ini atau si NM ini menyangka semua orang Indonesia itu bego bahasa Arab gitu. Sehingga dia mengeluarkan faham penerjemahan ayat ini dengan faham pluralisme. Ya. Baik. Terus kemudian di surat Al-Maidah ayat 3 Allah jelas tegas berfirman al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan dinikum, agama kalian. Agama apa? Agama Islam. Jadi orang-orang kafir itu mereka kalau sudah berhadapan dengan ajaran Islam, mereka sadar ini nggak bisa dikalahkan ini. This is the unbeatable religion. Ini agama yang nggak terkalahkan. Mereka tahu dari segala sisi Islam itu kokoh, kuat. Makanya kaum kafir itu tidak berusaha memerangi Islam. Tapi yang mereka perangi siapa? Umat Islam. Ya, makanya ingat, Islam dengan umat Islam tidak identik, ya, tidak sama dan sebangun. Islam itu ajaran, dia sempurna, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya orang kafir tuh sadar Islam nggak bisa dikalahkan. Tapi mereka juga ngerti ada yang namanya umat Islam. Kalau umat Islam bisa dikalahkan, bisa dikelecehin, bisa dibohongin. Makanya kita jangan membiarkan diri kita menjadi orang awam, ya. Tolong punya semangat ingin pensiun jadi orang awam. Jangan setiap nanya, tahun ini nanya diawali dengan Ustadz kita kan orang awam bla 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 bla. Tahun depan nanya masih begitu juga. Ustadz kita kan orang awam bla 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 bla. Lo kapan mau pensiunnya jadi orang awam? Gitu. Makanya ada hadis thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, ya. Nah, jadi Allah Ta'ala berfirman, hari ini orang-orang kafir sudah putus asa mengalahkan agama kalian. Fala takhshawhum wakhshawun. Karenanya janganlah takut kalian pada mereka, tapi takutlah kepadaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam ini dinul kamil, agama yang sempurna gitu loh. Nggak ada cacat celahnya, nggak ada kekurangannya, nggak ada ketidaksempurnaannya. Terus yang kedua kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku. Makanya sering para mubaligh, para ustadz, ya, para penceramah itu bilang, mari kita syukurin nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena memang ini nikmat terbesar. Gak ada nikmat lebih besar dari kita dapat hidayah iman dan Islam ini. Alhamdulillah, ya. Makanya orang-orang barat yang memang masuk Islam karena belajar, karena baca Al-Quran, itu mereka setelah masuk Islam itu mereka merasakan betapa hidupnya sekarang menjadi tenang. Dan inti ketenangan itu datang dari mana? Dari kejelasan tujuan hidup. Sekarang mereka ngerti the purpose of life, ya kan? Maksud hidup ini di dunia ini buat apa tuh mereka ngerti setelah masuk Islam. Malah mungkin sebagian umat Islam masih belum ngerti, ya kan? Karena apa? Ya karena nggak belajar. Terus yang terakhir, waraditu lakumul Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian, ya. Masya Allah. Oke, nah jadi ibadah mencakup persoalan agama seluruhnya, sehingga ada yang namanya aneka hukum, ya. Perkara yang hukumnya wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Jelas? Jelas dong, ya. Sholat misalnya, sholat itu wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ada yang hukumnya sunnah, dianjurkan untuk dikerjakan, kalau melakukannya dapat pahala, dan kalau tidak mengerjakannya ya nggak dapat pahala. Jangan bilang nggak dosa, ya. Kalau pakai istilah nggak dosa, ya kan, orang-orang kita kan kebanyakan malas, ya ngapain ngerjain yang sunnah, toh ditinggalin juga nggak dosa, kan gitu. Makanya kita harus memperkenalkan istilah yang lebih cocok. Apa itu? Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan kehilangan pahala. Begitu, rugi.
padahal nggak berat, paham ya? Nah terus ada yang mubah. Mubah itu perkara yang netral, tidak haram, tidak juga wajib, ya. Makanya dalam syariat kita ada satu perkara yang mubah tapi jadi heboh di kalangan bapak dan ibu, yaitu poligami. Poligami kan mubah, tapi bapak banyak banget yang suka ngobrolin poligami sambil ngerjainnya mikir gitu. Wanita kalau ngomongin poligami bawaannya kesel mulu gitu. Padahal kalau dikerjain makin ringan bebannya. Tadinya sendiri ngurus suami 100%, kalau berdua kan 50% 50% gitu. Kalau bertiga 33,3 gitu. Kalau berempat 25% gitu. Nah ini laki-laki doyan ngomonginnya, padahal kalau ngerjain nambah persennya. Tadinya 100% jadi 200%. Kalau 3 ya 300%, ya kan? Ya, emang unik tuh poligami, ya. Dia satu-satunya hukum yang mubah tapi jadi perdebatan. Kalau laki-laki yang ngomong kayak seolah-olah wajib, kalau perempuan yang ngomong kayak seolah-olah haram, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai kita merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang namanya merubah hukum itu lebih berat daripada melanggar hukum. Paham ya? Melanggar hukum itu dosa. Tapi kalau merubah hukum itu dosa nawaqidul iman, membatalkan iman. Gitu. Makanya ibu-ibu jangan saking khawatirnya suami poligami terus berani-berani mengatakan poligami itu nggak wajib, artinya haram. Oh, nggak boleh. Ya, hati-hati. Dan laki-laki juga begitu. Jangan saking doyan ngomonginnya doang, gitu kan, seolah-olah kayak wajib. Gitu. Padahal tidak wajib, dia mubah. Oke? Akan tetapi justru dalam perkara mubah inilah seorang mukmin mendapat kesempatan yang sangat luas untuk mendapat nilai ibadah dari Allah Ta'ala. Demikian itu karena dibandingkan dengan perkara yang lain, perkara mubah ini jauh lebih banyak dan jauh beragam, ya. Pilihan-pilihannya banyak sekali yang mubah, ya. Dengan dasar niat lillahi ta'ala, setiap perbuatan yang mubah sekalipun, hal-hal yang menjadi kebutuhan dan kesenangan sekalipun, bahkan mungkin tidak pernah terbayangkan bila akan dapat dinilai sebagai ibadah, seorang muslim akan mendapatkan nilai ibadah. Apa contohnya? Siapa yang bisa ngasih contoh? Makan, oke. Ya. Ya, jadi makan itu kalau diniatkan untuk supaya kita sehat agar bisa beribadah lebih baik, lebih kuat, lebih rajin, maka makan itu menjadi ibadah, ya. Tapi kalau makan nggak diniatkan, ya, jadi nggak selesai gitu, makan kerupuk terus-terusan gitu, nggak pakai mikir gitu, ya kan, krak-krok aja kan. Kadang-kadang kan kita terjebak tuh dengan snack-snack begitu tuh, ya. Nah, emang iya bikin kita jadi sehat makan kerupuk? Ya kagak. Apalagi kalau kerupuknya minyaknya kental gitu, ya kan? Ya tentunya masalah yang muncul, ya. Nah, jadi perbuatan mubah itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk beribadah, ya. Dan masya Allah ya, sebenarnya dalam Al-Quran banyak sekali arahan-arahan Allah tentang makan, tentang minum, ya, bukan hanya urusan halal dan thayyib, tidak. Tetapi ada larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Makanya kalau makan bapak-bapak dan ibu-ibu jangan keburu-buru, karena keburu-buru itu adalah anjurannya syaitan. Ya. Begitu juga ada wala tusrifu, jangan berlebihan. Gitu. Oke. Yang keempat, mencakup seluruh aspek kehidupan. Beribadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara keseluruhannya, totalitas. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian, ya. Jadi Allah menyuruh kita berislam ini secara totalitas, bukan secara sepotong-sepotong, bukan secara parsial, ya, bagian ini diambil, bagian anu ditolak, ya, nggak boleh.
Kita harus berislam itu secara totalitas, dengan catatan totalitas itu penerimaannya ya Bu, bukan pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya tergantung kesanggupan, tergantung kesiapan untuk mengerjakannya. Jadi totalitas di sini itu maksudnya masuk ke dalam Islam secara totalis, semuanya diterima. Cuma melaksanakannya, biar bagaimanapun ada tahapan, ada proses yang harus dilalui. Makanya ada hadis Nabi yang kurang lebih artinya begini. Islam itu agama yang matin. Matin itu artinya kokoh, ya. Maka masukilah Islam ini birrifqi, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Jangan ingin serta-merta mencapai tujuan dengan kecepatan tinggi. Akibatnya kendaraan yang dinaiki akan mogok di tengah jalan, tujuan nggak tercapai, kendaraan rusak. Jadi maksud hadis ini, ada orang ingin berislam itu tergesa-gesa, buru-buru gitu, pengen masuk ke dalam Islam seluruhnya, totalitas. Perumpamanya kayak orang naik onta, dia tahu tujuannya 50 km. Nah, dia pengen buru-buru sampai situ, ontanya dipecut, ya. Kemudian dia rasa ontanya masih kurang cepat, dipecut lagi lebih kencang lagi. Nah, kira-kira baru jalan 10 km tuh onta bruk jatuh, mati. Tujuan nggak tercapai, kendaraan mogok, gitu. Ya, jadi istilahnya kalau orang tidak masuki Islam secara rifq, secara lemah lembut, dia akan lama-kelamaan sadar tidak sadar menjadi benci beribadah, benci menjalankan Islam, karena dia merasa Islam ini berat banget. Ya padahal yang bikin berat dia sendiri, karena dia tidak mau untuk menyelami agama Allah Ta'ala ini slowly but surely. Apa artinya slowly but surely? Perlahan-lahan tapi pasti, ya. Jadi lebih baik kita nggak apa-apa, langkah kita 1-2 saja tapi terus maju ke depan, penimbang kita pingin hari ini langkah 500, ya kan? Paling-paling cuma seminggu, habis seminggu udah teler gitu, nggak sanggup nerusin, ya. Nah, jadi kita berislam itu perlu totalitas, tetapi pelaksanaannya itu dengan lemah lembut, ya, dengan bertahap, ya, perlahan-lahan gitu. Ya kayak ngedidik anak kan, nggak bisa serta-merta kita langsung suruh sholat aja. Ya dia mesti diajarin dulu, dibiasakan dulu ngelihat orang tuanya sholat, diajak ke masjid kalau dia laki-laki, ya kan? Kalau perempuan ya ibunya di rumah sholat, ya memperlihatkan ke anaknya disuruh duduk di sampingnya, ya. Sehingga lama-kelamaan dia terkondisi, ya. Nah, tapi yang penting jangan ada satupun ajaran Islam yang kita tolak, sekalipun kita belum bisa mengerjakannya. Misalnya apa? Ada ajaran hijrah, kita belum bisa mengerjakan hijrah, ya. Ada ajaran jihad fisabilillah, kita pingin jihad tapi kita belum bisa, ya jangan ngotot, ya. Yang penting kita terima itu sebagai ajaran Allah Ta'ala yang wajib kita terima, ya. Jadi tidak boleh memperlakukan Islam ini kayak menu makanan. Begitu duduk di restoran kan biasa pelayan datang tuh bawa menu makanan. Nah, apa ya kita catat semuanya? Ya nggak mungkin. Kita pasti pilih yang sesuai selera kita kan. Nah, Islam nggak boleh diperlakukan kayak menu makanan. Ya, Islam itu harus diterima seluruhnya, sekalipun dalam pelaksanaannya birrifqi, dengan lemah lembut, dengan slowly but surely, perlahan tapi pasti, ya. Nah, perbuatan-perbuatan naluriah individu seperti makan, minum, olahraga, sampai hubungan suami istri. Ketika sebagian sahabat mempertanyakan yang terakhir, hubungan intim suami istri, Rasul balik bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau dia menyalurkannya kepada wanita yang bukan istrinya? Bukankah itu dosa? Nah, demikian pula kalau dia lampiaskan kepada istrinya, itu bernilai sedekah. Begitu, ya. Amal-amal sosial, kerja bakti, membantu tetangga, membesuk orang sakit, silaturahim kepada kerabat dan handai tolan dan sebagainya, Masya Allah. Itu semua, ya, bisa bernilai ibadah kalau memang diniatkannya lillahi ta'ala, ya. Apalagi kalau kita tahu hadis-hadisnya, contohnya misalnya membesuk orang sakit. Ada hadis Nabi kan, bahwa orang yang sedang membesuk orang yang sakit itu, selama dia sedang membesuk orang sakit itu dengan niat lillahi ta'ala, maka 70.000 malaikat mendoakan dia. Masya Allah, ya. Kalau kita tahu hadis-hadis seperti ini, perbuatan-perbuatan yang sepertinya hubungan sosial saja, ya kan, itu gairah kita mengerjakannya, bersemangat kita mengerjakannya.
Siapa yang nggak pingin didoain 70.000 malaikat? Masya Allah, ya. Bekerja mencari nafkah. Nah, sebaik-baik makanan adalah yang merupakan hasil jerih payah tangan sendiri, ya. Kemudian tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, itu bersedekah kan? Akan mendapat ampunan orang yang sore hari kelelahan karena bekerja. Masya Allah, ya. Pemakmuran bumi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan, ya, pembangunan jalan, ya, jembatan dan lain sebagainya. Semua ini adalah bagian dari urusan-urusan duniawi, tetapi bisa bernilai ibadah kalau memang dikerjakannya dengan niat lillahi ta'ala. Nah, apalagi poin yang terakhir ini, iqamatuddin, penegakan agama, ya, meliputi sistem akhlak, sistem ibadah, sistem syariah. Penegakannya membutuhkan amal jama'i, nggak bisa dikerjakan sendiri. Ya, nggak ada ceritanya orang sholat berjamaah tapi sendirian, ya. Namanya sholat berjamaah ya mesti ada, ya, lebih dari satu orang, gitu. Sebagiannya merupakan kewajiban kolektif yang bila tidak dilakukan oleh seorang pun maka semuanya rame-rame berdosa. Itu yang disebut dengan fardu kifayah, ya. Nah, jadi semua perbuatan-perbuatan ini adalah bagian dari aspek-aspek kehidupan yang tidak kategorinya ibadah mahdhah, ibadah ritual seremonial. Nah, tapi semua ini adalah bagian yang Islam punya aturannya. Ada petunjuk-petunjuknya, ada juklak-juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Yang bila kita makin dekat melakukannya sesuai dengan juklak, tentunya makin besar pahalanya. Makin tinggi nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, contoh lah. Kalau kita antar kerabat itu saling mengunjungi, itu disebutnya kegiatan apa? Silaturahim. Ya, ingat ya, silaturahim bahasa asli Qur'annya itu dengan bahasa Indonesia itu beda. Kalau bahasa Indonesia istilah silaturahmi itu kepada siapa aja. Tapi kalau silaturahim sebenarnya itu hanya kepada yang punya hubungan kekerabatan. Kalau tidak punya hubungan kekerabatan namanya silah ukhuwah, ya kan? Kita menjalin hubungan persaudaraan dengan saudara muslim kita sekalipun nggak punya hubungan kekerabatan. Itu juga nilainya besar. Ya. Bahkan ada hadis-hadis tertentu yang sampai menggambarkan betapa besarnya nilai silah ukhuwah ini. Nggak usah dalam jumlah orang banyak, berdua saja luar biasa. Kan ada tuh hadisnya, 7 golongan manusia yang bakal dapat naungan Allah di hari yang nggak ada naungan selain naungan Allah. Siapa salah satunya? Orang yang mencintai. 2 orang saudara muslim yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Mereka berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini yang kalau dalam sirah nabawiyah, ya, itu disebut dengan ta'akhi. Pernah dengar ta'akhi? Istilah ta'akhi pernah dengar nggak? Ta'akhi, jadi Nabi ketika sampai di Madinah sadar ada problem sosial. Apa problem sosialnya? Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah, namanya muhajirin kan? Mereka itu kan hijrah kere. Semua harta mereka harus ditinggal di Mekah. Karena musyrikin Quraisy Mekah sebel sama mereka meninggalkan Mekah. Akhirnya dikasih syarat, mau meninggalkan Mekah, mau hijrah gabung sama Muhammad, syaratnya harta kalian tinggal, nggak boleh ikut. Berarti mereka kan hijrah dalam keadaan kere. Jangankan yang memang sudah miskin, yang kaya raya Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, padahal dia sukses, pedagang sukses, itu kere. Nah, sama Nabi apa solusinya? Ta'akhi. Dipersaudarakan dua-dua, seorang muhajir dengan seorang ansor, seorang muhajir dengan seorang ansor. Ya. Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan seorang ansor, yang mana ansor ini langsung gandeng tangannya dibawa ke rumahnya. Itu dikasih lihat pembukuan hartanya. Dia bilang, ya Abdurrahman, kekayaan saya segini, separuh saya belah untuk kamu, ya kan? Dia panggil 2 istrinya, dia bilang, saya punya 2 istri, kamu suka yang mana? Saya cerai, kamu nikahi dia. Tapi Abdurrahman bin Auf juga nggak aji mumpung, ya kan? Dia bilang, nggak usah. Dia bilang, tunjukkan aku mana pasar, ya kan? Nah, udah ditunjukin pasar, nggak berapa lama udah kaya lagi dia. Emang jago dagang. Gitu. Kata Nabi kan Abdurrahman bin Auf itu kemanapun dia pergi ngangkat batu dibaliknya pasti ketemu emas. Gitu. Masya Allah ya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana Nabi itu menganjurkan
ya, adanya persaudaraan dua saudara muslim, jalin hubungan ukhuwah, ya. Akrabkan istri dengan istrinya, ya kan, akrabkan anak-anaknya dengan anak-anaknya. Nah, kalau di tubuh umat Islam ini semua punya ta'akhi, punya teman ta'akhi, teman persaudaraan berdua, wah kayak apa kokohnya persaudaraan di tengah umat itu, ya kan, gitu. Nah, tapi kita nggak pernah dilatih kan, nggak pernah nggak pernah mempertanyakan bahkan, ya. Malah ada hadis lagi Nabi bersabda, dua orang yang saling mencinta karena Allah, maka Allah akan mencintai yang lebih mencintai saudaranya. Masya Allah. Jadi misalnya si A sama si B ini ta'akhi, ya kan, saudara seiman yang dipersaudarakan berdua. Si A cintanya kepada si B lebih kencang daripada si B cintanya kepada si A, maka Allah mencintai si A karena si A ini lebih mencintai si B karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu adalah bagian dari aspek kehidupan yang kalau kita hidupkan, Masya Allah, ya, itu akan melahirkan kekuatan umat yang luar biasa. Baik, saya sudah melanggar janji saya sendiri, sekarang udah 10.16, jadi kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan, ya, poin-poin berikutnya pada bulan depan jika Allah izinkan, ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, falyatafaddal mashkura. Ibu yang mau bertanya. Saya catat sampai mana ya? Catat sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izinkan saya untuk bertanya. Ya. Masalah tadi hasad. Hasad. Maksud saya, pelaku hasad ini dosanya itu apa ya? Maksudnya tuh apa lah ya? Jadi kalau dosanya tuh seperti apa gitu lah, Ustaz? Coba boleh ya, Ustaz? Silakan. Jadi masalah tadi poligami, Ustaz. Oke. Kenapa? Ini tuh syaratnya harus adil, Ustaz. Nah, sementara adil kan hanya milik Allah. Demikian, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Langsung satu lagi. Oh ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Orang-orang Yahudi itu mereka tahu dalam hatinya Islam itu agama yang benar. Tapi mereka ingkar gitu. Ya. Sedangkan waktu Rabai Yahudi melihat Rasulullah, dia tahu ini utusan yang terakhir, tapi dia masih saja tetap dengan agama mereka. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Sudah, cukup 3 orang, 3 pertanyaan. Sudah? Oke. Mati dulu ya. Baik, pertanyaan pertama tadi apa kata kuncinya? Hah? Hasad. Ya. Jadi, Bu, hasad itu adalah satu jenis dosa yang akan menyebabkan si pelaku atau si pemilik penyakit hasad ini itu amal-amalnya itu terbakar, istilahnya gitu, terbakar, ya. Sehingga lama-kelamaan habis amalnya, pahala-pahala amalnya tuh terbakar. Ya, karena apa? Karena dia menyimpan bukan saja iri kepada orang yang dapat nikmat, tapi dia berpikir keras bagaimana caranya nikmat itu lepas dari orang itu dan pindah ke dirinya. Gitu. Jadi tingkat kejahatannya itu, ya, berlipat gitu loh, Bu. Ya, kalau ada orang ngelihat orang lain dapat nikmat terus dia iri, itu aja udah nggak bagus kan? Udah nggak bagus kan? Ngapain kita iri sama orang? Jadi kalau ada orang dapat kenikmatan, kita mestinya berdoa, alhamdulillah ya Allah, ada saudaraku yang kau sudah berikan nikmat itu, ya kan? Ya aku ikut senang, ikut gembira. Kan bagusnya begitu kita. Ya. Kita kalau ngelihat ada saudara kita mendapatkan satu karunia dari Allah, ya mestinya kita ikut bersyukur. Karena apa? Alhamdulillah ada salah satu saudaraku yang saya nggak usah pusing mikirinnya, karena dia dapat karunia dari Allah, alhamdulillah kan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dia dapat karunia, kita bawanya iri, sebel, gedek gitu kan, apa bagusnya? Apa bagusnya? Nah, udah itu aja udah jelek, Bu. Ini ditambah lagi, bukan saja dia iri, dia mepet-mepet, dia deket-deket, maksudnya untuk ngejamret nikmat itu, untuk ngambil nikmat itu. Wah, itu kan namanya bukan saja dia iri, tapi dia bahkan ingin menyebabkan orang itu kehilangan kenikmatan yang memang Allah berikan pada dia. Begitu, Bu, ya. Makanya seringkali digambarkan hasad itu seperti kayu
yang terbakar gitu. Makin lama makin habis kayunya kan, habis kayunya. Terus pertanyaan kedua, adil ya. Mari kita lihat ayatnya ya supaya kita tidak ngarang-ngarang cerita ya. Surat berapa, Bu? Surat An-Nisa ayat ke ayat 3 ya kan? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, ya satu aja, nikahi satu saja. Jadi Allah sendiri lewat ayat ini sebenarnya sudah mengisyaratkan bahwa untuk menikah lebih dari satu wanita itu membutuhkan satu satu sifat yang disebut dengan adil ya. Dan karenanya Allah bilang kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, satu aja. Makanya di kalangan orang-orang Arab, laki-laki Arab, itu kadang-kadang ada gurauan gitu. Nahnu minal khaifin. Kita ini termasuk para penakut. Ya. Tapi nggak apa-apa. Takutnya apa? Takut nggak bisa berlaku adil, atau takut berlaku zolim, begitu. Ya takut berlaku zolim itu bagus. Gitu. Yang nggak bagus adalah nekat, tapi ujung-ujungnya adil. Gitu. Ya. Dan memang sebenarnya berlaku adil kepada lebih dari satu istri itu pada akhirnya nggak mungkin. Mesti aja ada yang lebih dia preferensinya lebih tinggi, begitu, lebih dominan di hatinya. Ya kenapa? Ya karena itu manusiawi, gitu. Nah karenanya secara syariatnya poligami itu memang bukan seorang laki-laki harus bisa membagi hatinya benar-benar adil gitu, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Cuman harus adil dalam pemenuhan hak-haknya, begitu. Kalau soal bicara hati, ya hati kan nggak bisa dibohongin. Ya biar kata punya 4 juga pasti ada yang favorit dong. Pasti ada. Ya. Ya. Nabi pun demikian, yaitu Khadijah. Khadijah itu favoritnya. Ketika Khadijah sudah wafat, Bunda Aisyah, ya kan? Karena apa? Karena kecerdasannya, ya kan? Ya banyak sebab-sebabnya. Tapi itu tidak membuat Nabi kemudian tidak berlaku adil kepada istri lainnya, karena hak-haknya dipenuhi. Begitu. Jadi jangan juga ibu membayangkan, ya berarti nggak mungkin ada laki-laki bisa berlaku adil. Memang nggak mungkin, gitu. Cuma itu bukan berarti poligami jadi nggak boleh, bukan gitu Bu, ya. Oke. Terus tadi ibu bertanya soal apa? Oh ya. Jadi begini Bu, memang Ibnu Katsir, ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika membahas surat Al-Fatihah, itu kan membahas tentang kelompok al-maghdubi alaihim dengan kelompok ad-dhalin. Kelompok yang dimurkai Allah itu siapa mereka? Al-Yahud, Yahudi. Kelompok yang tersesat ad-dhalin itu siapa mereka? Nasrani. Nah, kemudian Ibnu Katsir memberi komentar, kenapa Yahudi itu digelari dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena Yahudi itu ciri khasnya ilmunya ada, amalnya nggak ada. Sebaliknya Nasrani disebut sesat karena apa? Indahumul amal ma indahumul ilm. Mereka punya amal tapi nggak berlandaskan ilmu, gitu loh Bu. Makanya wajar kalau orang Yahudi itu tahu Islam itu benar tapi nggak mau mengimaninya. Kenapa? Karena secara ilmunya mereka punya tapi mengamalkan nggak mau mereka, ya. Nah kalau Nasrani ya kerjaannya amal mulu, kerjaannya ngasih mulu, makanya sampai motonya kan kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana, tapi nggak berdasarkan ilmu. Ilmunya sampai ngawur, sampai mengatakan 1 dalam 3, 3 dalam 1 gitu, ya, kan ngawur. Nah jadi seperti itu Bu, memang Yahudi ini punya sifat dasar doyan ngumpulin ilmu tapi tidak mau mengamalkan, gitu. Ya, makanya wajar kalau mereka kemudian tahu Islam itu benar
tapi untuk menerimanya, oh nanti dulu. Kecuali yang Allah rahmati. Contohnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang rabi Yahudi, pendeta Yahudi di Madinah, yang dengar kabar tentang Nabi Muhammad di Mekah. Dia bertekad, nanti kalau Muhammad tiba, aku mau ketemu dia, khusus 4 mata. Nah, dia temuin begitu Nabi sampai di Madinah. Dia ajukan 3 pertanyaan yang dia udah tahu jawabannya, tapi dia ingin ngecek. Ternyata Nabi jawabannya benar semua 3 itu. Langsung dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Gitu. Karena apa? Karena dia memang tidak seperti Yahudi umumnya yang lainnya, yang istilahnya punya yang namanya sifat sombong, punya sifat hasad, ya kan? Kaum Yahudi itu hasad sekali sama Nabi Muhammad, sama umat Islam, ya. Karena mereka merasa merekalah the chosen nation, bangsa terpilih dari Tuhan. Padahal itu dulu mereka bangsa terpilih. Tapi semenjak mereka dikirim sama Nabi, sama Allah Nabi, dikirim Nabi didustakan, dikirim Nabi didustakan, dikirim Nabi didustakan. Bahkan Nabi itu didustakan, dibunuh lagi, gitu. Ujung-ujungnya yang tadinya mereka dimuliakan sama Allah, Allah kan bilang dalam Al-Quran tuh banyak ayatnya, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang kuberikan pada kalian, di mana aku telah melebihkan kalian di atas semua bangsa lainnya. Tapi mereka nggak bisa bersyukur. Dikirim Nabi didustakan, dikirim Nabi didustakan, dikirim Nabi didustakan, dibunuh lagi. Begitu, satu demi satu begitu. Akhirnya sama Allah dicabut kemuliaan itu. Akhirnya Allah keluarkan keputusan baru, apa itu? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dikarenakan Bani Israel terus-menerus melanggar perjanjian, ya, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Nah, kalau satu kaum hatinya sudah keras membatu, dia nggak akan sanggup melihat yang hak sebagai hak. Dia nggak sanggup melihat yang batil sebagai batil. Malah terbalik-balik, yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak, gitu. Yang Nabi Muhammad sudah jelas-jelas hak ini, ya kan, dia bilang batil. Kenapa? Karena bukan keturunan Yakub, tapi keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail. Gitu. Mereka maunya harus keturunan Ishak, karena mereka jalurnya jalur Ishak Yakub, ya kan. Sedangkan Ismail kan jalur yang lain, begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Makanya hati-hati, kita sekalipun secara resmi ngaku muslim, tapi jangan diam-diam merasuk dalam diri kita sifat Yahudi, ya, mau berilmu tapi nggak mau diamalkan. Atau sebaliknya menjadi kayak Nasrani, ya, merasa banyak amal tapi nggak pakai ilmu, akhirnya amalnya kagak karuan. Itu amal yang sebenarnya tidak berdalil, tidak bernas, ya, tidak mengikuti petunjuk, sekedar ikut-ikutan merasa ini sudah kebaikan gitu yang dikerjakan, padahal ternyata nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup ya, kita cukupkan sampai sekian, ya. Langsung kita tutup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang sedikit kita pelajari hari ini bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dipilih Allah menjadi hamba-hambanya yang benar-benar beribadah untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek hidup kita, baik urusan kecil apalagi urusan besar. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.